Nih, pakai ini nih. Mantap Kailang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang konsisten selalu membahas dunia perkicauan terutama murai batu ya teman-teman. Terima kasih yang sampai saat hari ini selalu mendukung channel ini dan yang selalu yang teman-teman yang baru datang, yang baru melihat channel ini, terima kasih juga karena kita sama-sama belajar mengenai settingan murai. Tidak ada cara khusus settingan murai, tapi dengan saya pribadi menjelaskan, saya akan menjelaskan berdasarkan rasional, berdasarkan ilmu teori terapan psikologi yang mungkin masuk akal, nalar, logika, semua jadi satu dan masuk gitu ya, teman-teman bisa belajar. Dan tidak lupa juga saya juga belajar, meskipun selama ini saya udah uji coba, saya praktekkan, pengalaman, dan akhirnya saya terapkan gitu ya. Dan akhirnya saya bagikan ke teman-teman dengan cuma-cuma gitu, karena hobi ya. Teman-teman terima kasih yang udah nanya nih untuk sampai saat hari ini. Dan menariknya ada satu pertanyaan dari teman-teman kicau yang bertanya kepada saya secara pribadi, bagaimana kita membangkitkan murai yang down mental. Bagaimana cara kita supaya murai itu tidak down mental? Ini kondisinya sudah down mental ya teman-teman. Jadi gimana caranya memulihkan supaya tidak down mental? Nah, jadi sebelum kita tahu caranya, kita lihat dulu flashback kenapa murai bisa down mental gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjelaskan yang namanya cara kedepannya, tapi kita tidak tahu asalnya kenapa bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi murai down mental itu sebenarnya terjadi, ada prosesnya. Tidak semata-mata ketika teman gantang pastol nih, karena saya suruh gantang pastol dan teman-teman gantang pastol tidak bunyi, apakah itu bisa dikatakan down mental? Teman-teman bisa jawab, dan itu saya bilang tidak gitu ya, karena perdana. Akhirnya ketika perdana itu biasanya murai itu belajar ngeliat gitu loh, lingkungan, mengenal gantangan gitu ya gitu. Ketika 2 kali digantang lagi, terusnya dia ngelowo begini, sayap yang ngembang gitu, apakah itu bisa dikatakan down mental? Belum tentu juga gitu loh. Bisa iya, tapi belum tentu juga. Kenapa? Coba dulu cek settingan hariannya seperti apa. Kalau nutrisinya kurang, seperti yang saya sudah jelaskan mengenai konsep nutrisinya kurang, dengan cara pemberiannya kurang, otomatis burung itu akan ngembang. Kenapa? Ibarat gini, kalau teman-teman lomba lari, tapi malamnya tidak makan, besok paginya tidak makan, hari itu juga lari, apakah teman-teman kuat gitu loh? Yang ada apa? Panas dingin. Kenapa? Ya karena nggak ada tenaga gitu loh teman-teman ya. Jadi mikirnya kita jangan satu hal, tapi banyak hal gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan 2 kali gantang ternyata malah ngembang bulunya, apakah itu down mental? Tidak juga, tapi bisa iya gitu. Lihat settingan hariannya. Kalau hariannya jangkriknya 77, 10, 10 bahkan kurang gitu ya, berarti kan lapar sebenarnya. Lapar teman-teman, jadi bukan down mental gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, murai down mental bisa dikatakan down mental ketika gini teman-teman. Secara logika kalau kita mainin di latberan itu kan semua murai pasti kan ngetes ya, uji coba, settingannya dicoba gimana, berhasil atau tidak. Nah, ketika kita nyoba, ditembakin ada yang burung tua gitu ya, apakah bisa langsung down mental? Oh enggak teman-teman gitu ya, enggak, karena dia juga biasanya cuma nyari settingan gitu. Dan akhirnya kalau misalkan ditembakin gitu doang, ya namanya juga belajar kan burung kan gitu kan, kita main di latberan. Nah gitu teman-teman, burung bisa dikatakan down mental ketika teman-teman main, biasanya gini, main di event yang naikkan ke atas, misalkan latber naik ke latpres ke cup.
ketika teman-teman main di Latpres atau di Cup, biasanya itu banyak burung-burung mewah dong tentunya, dan mereka juga biasanya burung-burung yang udah paling tidak 80% udah pasti jalan gitu. Kalau atau tidak, berarti dia nyari-nyari settingan juga sebenarnya kan gitu. Jadi lihat tahapan kelasnya gitu ya. Ketika kita main di tahapan kegede lagi, burung kita ditembak-tembakin gitu ya, dan akhirnya ngembang. Nah, bisa kemungkinan itu down mental gitu ya. Dan akhirnya besok-besok kita gantangin di IO yang, bukan di IO, maaf, di kelas yang event gede itu lagi, bisa seperti itu lagi gitu tuh teman-teman. Tapi berbeda ketika kita mainin yang kelas agak turun, latberan misalnya. Ketika habis main di Cup, main di latberan lagi, main di latberan, burungnya juga masih pada nyoba-nyoba settingan, banyak yang diem kan, jadi nggak usah malu gitu. Banyak yang diem, otomatis punya kita habis main di Cup, main di latberan, bisa balik lagi gitu teman-teman, naikin mental lagi gitu teman-teman. Jadi proses itulah yang dikatakan bisa down mental kalau kita biasanya udah bisa main di tingkat yang atas, ditembak-tembakin, dan akhirnya bahkan disujutin, dan akhirnya kalah gitu ya, mental cemas gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan down mental. Ngembang badan, ngembang bulu juga bisa dikatakan down mental. Jadi yang namanya down mental itu ada prosesnya. Jadi tidak semata-mata ketika kita main di latberan, ditembakin sekali doang, besok-besoknya dilombain nggak ketemu dia lagi, ya itu bukan down mental gitu teman-teman. Jadi perlu dipahami yang namanya down mental itu berproses. Jadi tidak sekali, 2 kali digantang terusnya ditembakin dan akhirnya takut. Besok-besok belum tentu loh kita main lagi di latberan, bisa malah makin jalan gitu ya teman-teman gitu. Nah sekarang ketika kita main di Cup dan akhirnya ditembakin dan akhirnya diem, ciut, cemas gitu ya. Nah kita gantang minggu depan atau 2 minggu lagi seperti itu, baru itu bisa dikatakan down mental. Down mental misalkan ngembang bulu lagi gitu ya, ketika ditembakin ngembang bulu, 2 minggu kemudian kita gantang seperti itu lagi, berarti ada sesuatu psikologis murai yang kena. Maksudnya kena itu ya dia takut gitu loh, seperti itu teman-teman. Nah bagaimana cara kita supaya murai itu bisa balik mentalnya, secara mental, secara kepercayaan diri dia, supaya dia bisa gantang lagi, supaya naik ke tiang besi lagi gitu ya teman-teman. Jadi ada tekniknya gitu ya. Ibarat kalau kita terapi yang namanya orang punya penyakitan narkoba, itu kan ada terapinya di BNN gitu ya, di rumah sakit yang menangani terapi khusus penyalahgunaan narkoba gitu ya. Seperti halnya juga burung yang mentalnya down, yang nggak punya kepercayaan diri, orang yang kekurangan fisik pun itu kan secara psikologis punya down mental. Dia itu untuk menjalani hidupnya pasti nggak percaya diri, makanya butuh yang namanya pendamping supaya dia bisa percaya diri gitu ya. Kalau di murai, bagaimana caranya supaya dia bisa percaya diri? Sebenarnya sederhananya, kita bangkitin dia lagi supaya percaya diri, supaya mentalnya itu berubah lagi. Sederhananya teman-teman kasih kucuran air full krodong, jor jangkrik kalau saya ya, full krodong, jor jangkrik, kasih percikan air, ada gemercik air gitu ya, kayak air terjun gitu ya paling tidak ya. Jadi ada percikan air lah, air keran dan sebagainya. Teman-teman kasih burung-burung kecil gitu. Burung-burung kecil misalnya burung kolibri, perenjak, burung-burung siri-siri dan sebagainya. Pokoknya burung-burung kecil. Karena apa? Secara logika kalau kita kasih burung-burung kecil, murai ini kan teritori. Kalau dia dengar suara murai, bisa kemungkinan takut lagi. Tapi kalau dia dengar suara burung-burung kecil, itu akan bangkitin yang namanya mentalnya lagi. Jadi kepercayaan dirinya itu bisa bangkit lagi ketika dia dengar suara burung-burung kecil di sekitarnya. Karena apa? Ini wilayah saya gitu. Dia tahu ciri burung-burung besar, burung-burung kecil, burung-burung yang mungkin dia takutin, murai gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi jauhin dari murai lain. Jangan deketin lagi gitu ya. Ruangnya khusus, kasih percikan, kasih burung-burung kecil, perenjak, siri-siri, terusnya konin gitu ya. Itu dia akan membangkitin
karakter murai itu lagi. Tapi tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan bisa lebih ya teman-teman, bahkan bisa sekali mabung lagi gitu, itu baru bisa balik lagi. Nah, nyobanya kita main di Latberan lagi nantinya gitu loh. Tapi paling tidak tekniknya itu ya seperti itu tadi, sederhananya kita taruh di tempat yang tenang, kasih burung-burung kecil supaya mentalnya dia percaya diri lagi dan naik lagi. Seperti kasih percikan air, jauhin dari suara murai, jauhin dari suara-suara yang mungkin dia takut, misalnya kayak jalak gitu ya. Oh, lampu ya? Mungkin Oh iya. itu aja. Jadi proses yang namanya down mental itu tidak bisa kita katakan ketika sekali gantang takut, 2 kali gantang takut ketika main di Latberan. Kalau burung down mental itu berproses teman-teman, berproses seperti yang tadi saya bilang, ketika main di event yang lebih gede lagi, dia main sujud-sujud, ternyata dia juga burungnya sujud dan akhirnya mental kalah, nah itu down gitu teman-teman. Main di event yang lebih gede lagi biasanya ya gitu, karena saling pukul-pukulan kan gitu ya, itu baru bisa dikatakan down mental. Kalau hanya sekedar main Latberan dia nggak mau bunyi, ditembakin, ya itu karena memang karakternya dia, mungkin gitu ya. Dan mungkin itu aja membangkitkan murai yang down mental. Sederhana ya, jadi kasih air, percikan, burung kecil dekat lingkungannya, udah gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi bisa komen. Saya akan menjelaskan secara nalar logika berpikir kita, dan sebenarnya gampang ya kalau kita berbicara merawat murai, tapi kita terapin dengan ilmu terapan psikologi yang nyata gitu ya, karena sama makhluk hidup, orang dan juga burung. Mungkin itu, salam Akar Rumput Nusantara bersama Yoga Channel. Semoga teman-teman sehat selalu dan dukung channel ini ya teman-teman. Terima kasih, salam Akar Rumput. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.